Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, hari ini aku pakai baju merah. Kalau kita lihat merah, kita ingat apa? Darah. Oh, kayak merah putih Indonesia. Merah putih teruslah kau. Nah, hari ini aku pengen bikin satu video dimana buat polo-polo yang tinggal di Korea dan juga sekarang mungkin lagi kehabisan duit, mungkin bakal merasa video ini berguna banget. Nah, di video kali ini aku bakal nyoba menjual darahku dan beli makanan. Kira-kira aku bisa dapat apa? Ini aku tadi udah donor darah. Ini tadi udah dicek darah sini kayak gini. Dan juga ini bukti tadi harus didonor gini ya. Donor darah sama aja kayak di Indonesia ada palang merah, di Korea juga ada palang merah Korea gitu ya. Joksipja kita bilang ya. Kenapa sih aku tiba-tiba kepikiran bikin kayak gini? Kayak Jinet sendiri kan sekarang di Korea sebagai mahasiswa beasiswa. Jadi sebenarnya itu dikasih uang jajan 1 juta won per bulan alias sekitar 12 juta rupiah untuk biaya hidup. Cuman kayak bulan Maret sama September itu katanya ada pergantian masa pemberian. Jadi kayak telat 2 minggu. Bayangkan kalau anak kos telat dapat uang 2 minggu itu susah banget. Nah, kayak kemarin itu untungnya kayak Jinet ada aku jadi bisa tak bantu. Kalau misalnya anak-anak lain yang tinggal di sini dan juga pas-pasan pasti kesusahan banget. Nah, bukan berarti aku nyarankan dan mau minta semua orang-orang untuk pergi donor, tapi buat yang mau mendonor dan juga tertarik dan juga sehat, cobaan cara ini. Nah, pertama-tama tak jelaskan. Cara donor di Korea itu ada 2, bisa booking dulu ataupun pesan secara online dulu untuk tempatnya atau langsung ke tempat. Kayak aku hari ini aku pengen pergi langsung, jadi aku langsung pada hari H, nggak pesan dulu. Ini daerah Sinchon Station, udah dekat banget sama tujuan, jadi tempatnya aku donor darah itu nggak terlalu jauh dari rumahku. Depan itu kelihatan nggak yang ada gambar hati? Tak zoomin. Ketutup orang sekarang. Itu lah di situ. Oke, jadi di sini dituliskan hari ini hari Minggu, ternyata buka sampai jam 6 sore di lantai 2 ini. 헌혈의 집. Jadi 헌혈의 집 ini artinya rumah donor darah gitu, rumah donor darah kan udah ada darahnya itu. Ini ikonnya donor darah di Korea, darah gini. Oke, saatnya masuk. Semoga nggak ada orang, kayaknya nggak ada orang. Assalamualaikum. Nek. 네. Nah, sesamanya di sana karena aku nggak booking lebih awal, jadi aku harus mendaftarkan diri di situ, kayak ngecek kesehatanku beberapa hari ini terakhir gimana, ada konsumsi obat nggak, ada sempat keluar negeri nggak, ada beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan yang perlu aku beritahu nggak, kayak gitu itu. Oke, jadi seketika masuk tadi disuruh milih, udah pesen ataupun langsung datang di tempat. Jadi aku tadi sebenarnya mau pesen, ternyata pesen di hari H nggak bisa, jadi langsung ke sini. Nah, di sini seketika masuk kita disuruh isi biodata dulu, kita isi sih ya. Nah, setelah itu karena aku ada waktu, aku ngeliat sekitar sebentar. Dan ternyata palang merah Korea, brand ambasadornya adalah Momoland. Oh, ternyata palang merah Korea, brand ambasadornya adalah Momoland. Ting. Ya, jadi di sini nih biasanya dibagikan kue gratis dan juga bisa minum gratis. Cuman karena COVID ini sekarang nggak boleh konsumsi makanan, sehingga agak terbatas gini. Tapi dulu itu sebenarnya kue gratis, jadi habis donor itu mau makan jajan-jajan ya, kue-kue Korea itu sak puas wis, sak kuat begitu. Sayangnya sekarang udah nggak ada, tapi aku memang bukan itu sih tujuannya, jadi nggak apa-apa. Lumayan deg-deganin sekarang, begitu udah mau giliranku. Namanya Korean Red Cross. Cik, kalau donor darah dikasih ayam goreng. Oh, ternyata untuk anak SMA. Kalau anak SMA masih belum ya. Udah kayak gitu, nggak lama kemudian aku dipanggil untuk masuk periksa. Oh, giliran kurek masuk. Nah, di situ aku dicek tensi dan juga diambil tes darah untuk dicek gitu ya, paling nggak kesehatannya secara keseluruhan kayak gimana. Dan setelah itu ditanyain aku lagi konsumsi obat nggak, dan aku bilang aku lagi konsumsi obat dari psikiater. Dan untungnya setelah diperiksa memang nggak ada masalah sehingga diizinkan untuk donor. Oke, tiba-tiba banyak orang udah di tubles, udah dicek darahnya aman semua, jadi bisa periksa. Cuman masalahnya aku 2 minggu yang lalu obat dari psikiaterku ganti, itu sempat hampir jadi masalah, tapi karena lagi dalam proses pengurangan dan mau udah nggak minum obat lagi, jadi nggak masalah. Dan ini waktunya ya bentar lagi, masih nunggu giliran disuruh minum air. Ya, jadi habis itu aku langsung pindah ke ruang donor dan donor.
disuruh genggam, lepas ya. Nah, untuk donornya sendiri ada 2 jenis, ada yang plasma, ada yang darah biasa. Kalau yang plasma itu harus masuk mesin, difilter, terus keluar lagi. Cuman plasmanya yang diambil, yang sisanya dikembalikan ke tubuh. Dan ini bisa dilakukan setiap 2 minggu. Sedangkan aku melakukan donor darah yang darah semuanya gitu, sehingga lebih cepat, tapi butuh waktu lebih lama untuk tubuhku recovery karena lebih banyak darah yang keluar. Jadi setiap 2 bulan sekali misalnya. Aku terakhir itu Januari kemarin. Yang takut sama darah pasti ngenes, lihat ini ya. Darahku gila. Ngecos banget ya. Banyak ini orang-orangnya di sini. Dikeluarkan darahnya lagi di donor. Nah, selama nunggu donor ini aku disuruh milih barang di sini. Nah, ini kan ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu buat yang donor plasma. Jadi kalau donor plasma itu darahnya dikeluarkan, habis itu difilter cuman plasmanya, sisanya dikembalikan ke dalam tubuh. Kalau itu bisa setiap 2 minggu. Kalau yang darah total ini cuman bisa 2 bulan sekali. Nah, karena aku yang darah total, pilihannya lebih banyak dan hadiahnya lebih banyak. Kelihatan toh? Dan ternyata bisa pinjem tablet, mau nonton gitu bisa. Kalau yang prosesnya lama, kalau kayak plasma kan habis ditarik di filter ya, jadi lebih lama. Kalau kayak punya kan langsung keluar semua, jadi lebih cepat. Nah, kalau yang plasma itu bisa ada mejanya, terus ada tabletnya, jadi sambil donor bisa nonton gitu ya. Sampai di sini sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting di sini, setelah follow donor, kayak kesempatan kali ini aku disuruh milih 1 voucher di antara voucher yang udah tertulis di atas itu. Hanya saja kadang itu disuruh milih 2. Aku biasanya itu mesti disuruh milih 2, tapi kali ini disuruh milih cuma 1. Nah, di sini udah tak tuliskan di sini biar lebih cepat ya. Nah, kayak pertama ada sumbangan sejumlah 5.000 won plus 2.000. Ada juga voucher belanja 5.000 yang bisa ditukarkan di kafe-kafe kayak Dusam Place, Idea Coffee, Cafe Bene, Paspuji, dan juga Gongcha yang bubble tea itu seharga 5.000 won. Nah, 5.000 won ini sekitar rupiah mungkin 60.000 rupiahan ya. Nah, habis itu ada juga voucher belanja di pasar yang senilai 5.000 juga, ataupun voucher belanja di supermarket kayak Alfamart gitu itu ya, supermarket convenience store juga seharga 5.000. Atau bisa juga milih voucher bioskop. Dan di luar itu ada juga souvenir biasa. Nah, souvenir biasa ini juga ada 3 jenis ternyata ya. Yang pertama adalah burger. Nah, di burger ini kita bisa dapatkan 1 set burger di McDonald yang bulgogi ataupun yang bulgogi egg set. Nah, kalau nggak kita juga bisa dapat 1 kayak nasi kotak di supermarket 7-Eleven ataupun yang senilainya. Dan juga kita bisa milih travel kit kayak sabun kecil, sampo kecil kalau misalnya kita mau pergi liburan itu. Tahu toh yang dijual kotaan itu loh. Nah, atau bisa milih itu. Ini kebetulan nggak tahu kenapa cuma disuruh milih 1. Tapi sebelum-sebelumnya kalau aku pergi mesti disuruh milih 2. Dan juga ada 1 set alat potong kuku. Oke, jadi setelah donor sambil nunggu ini masih dalam masa recovery dikasih 1 hadiah gini. Ya, jadi yang di kardus itu tadi isinya 3 ini sama ini. Nah, ini belum tak makan sama sekali, tak coba makan 1 ya. Rasa sayur. Dan ini dikasih 3, banyak banget ya. Dan juga dikasih 1 choco pie. Ini enak banget ini. Wow. Oke. Jadi di luar milih voucher tadi aku bisa dapetin ini gratis. Kalau ini mau yang donasi darah ataupun yang plasma sama-sama dapat. Oh, sama. Aku juga dapat bukti donor darah dan juga aku milih untuk nyumbang uang aja karena aku mikir lebih banyak yang membutuhkan. Nah, kayak gini nih bakal disalurkan kepada yang membutuhkan. Jadi yang secara ekonomi kekurangan. Nah, untuk aku milih ini, tapi aku juga pengen nunjukkan polo-polo. Kalau misalnya aku milih souvenir yang lain, itu dapatnya kayak apa? Dan biasanya itu dikasih 2 rek. Cuman kalau bulan ini ternyata cuma bisa milih 1. Cuman aku nyoba dua-duanya, yaitu beli seharga 5.000 won di supermarket 7-Eleven sama beli 1 set yang McDonald. Tak tunjuk loh. Kayaknya udah lama juga ya, nggak ke daerah sini, daerah Sinchon ini. Kondisinya gini ini sih. By the way, karena weekend di sini car free day ya, nggak ada mobil sekarang. Ya, jadi sekarang nggak ada basking. Cuman orang-orang tetap banyak yang kesini. Baskingnya udah nggak ada sih, cuman orang masih jalan banyak ya. Ya, jadi ingat tadi kan juga bisa dapat voucher untuk belanja di Dusam Place 5.000 won ya. Tapi kalau kopi kan kayak
kurang ya, dengan harga segitu pasti dikit dapatnya. Kalau McDonald kayaknya lebih banyak dan McDonaldnya udah di depan sini, Rek. Yuk masuk. Di antara ini ataupun ini, dua-duanya bisa, yang penting yang set ya. Kita ambil yang egg lah, lebih mahal dikit soalnya. Kita pesan yang set. Oke, nggak ini ya. Ukurannya nggak diperbesar atau gimana ya. Yang ini medium Coke Zero please. Oke, sudah ya satu. Ya, jadi aku langsung nyoba ke McDonald dan aku tadi beli itu harganya sih, tadi pembayaran ini tak lihat ya. Ternyata McDonald burger yang egg ya, yang telur itu seharga 4.600 won. Lumayan tuh, dapat satu meal 4.600 won dan isinya kentang goreng, tisu sama saus tomat, burger egg bulgogi, Coke Zero ini ya. Ini aku dapatkan gratis dengan donor darah. Jadi setelah makan kue masih bisa makan ini. Sekarang nggak pakai sedotan ya, pakai plastikan gini. Baru tahu McDonald juga pakai gini. Masih hangat ya. Aduh, ini barusan banget aku ambil, lihat. Wow. Ya boleh. Darah aku tak ganti sama ini. Dan ini aku masih belum baca, tapi setahu donor darah itu memang gratis, tapi sebenarnya sama Palang Merah itu diperjualbelikan dan keuntungannya ini digunakan untuk mengoperasikan, dan sisanya itu diberikan kayak gini biar yang donor juga nggak rugi. Oh by the way, di luar ini setiap kali donor darah di Korea itu dianggap aku udah kerja sukarela selama 4 jam. Jadi misalnya aku mau daftar kerjaan terus menuliskan udah kerja sukarela selama 40 jam dengan cara donor darah mungkin 10 kali. Nah itu bisa. Sambel. Kemarin dikirim ya editorku kira sambelnya. Cocoknya mbak sambal Indonesia. Saus tomat gini nih nggak butuh ini ya. Sambal aja. Masih ada kentang goreng, belum selesai. Barusan ini aku kedengaran ada salah satu bolo yang bilang, waduh mas, tapi kalau fast food saya nggak suka. Mending saya beli di supermarket aja deh gitu. Nah, untuk itu aku juga ke supermarket coba beli senilai 5.000 won. Pertama karena aku tadi beli McDonald sama beli ini, aku butuh tangan, jadi aku beli kresek, ini harga 50 won, oke? Kresek 50 won. Habis gitu aku tadi beli es krim ini 1.800 won. Oke, satu. Sama beli satu pepero yang coklat kayak gini, 500, 3.350. Nah, di situ tuh aku nemu satu mie gelas, bukan merek mie gelas, tapi cup noodle yang Indomie sebenarnya. Seharga 1.500. Jadi polo-polo yang pengen atau kangen makan Indonesia, kayaknya bisa beli ini. Bahkan bisa beli itu 3 tuh kalau 5.000 dan sisa 500-an. Nah, tapi karena aku pengen nunjukkan bisa dapat seberapa banyak, aku beli yang lagi ada promo 1+1 dengan harga total 1.600 won. Nah, ini 2 1.600 won. Jadi aku tadi seharga 5.000 won itu dapat segini. Jadi paling nggak bisa makan siang, makan malam, jajan, dessert. Belum ada kuenya ini. Ya toh banyak banget. Nah, sekarang tak makan ini ya. Mau tak makan pelan-pelan. Yang ini es takutnya leleh soalnya. Ada kacang merah gitu loh. Wah. Nah, oke, polo-polo. Video kali ini bukannya aku mau promosi Palang Merah ataupun aku dibayar sama Palang Merah, nggak sama sekali. Bukannya aku menyuruh polo-polo untuk donor darah juga nggak. Tapi paling nggak aku pengen nunjukkan cara menghemat biaya makan di Korea untuk yang punya badan yang sehat dan juga ada keinginan untuk donor darah. Aku tidak ada sama sekali maksud paksaan untuk menyuruh donor darah dan bilang kalau donor darah itu wajib dan baik, nggak.
Aku yakin ada orang yang nggak bisa donor darah meskipun pengen. Ada juga orang-orang yang tidak disarankan untuk donor darah karena alasan fisik. Nah, kalau kayak aku memang sehat, jadi ya nggak masalah dan dianjurkan. Dan positifnya lagi deh, dengan kita sering ambil donor darah ini, katanya loh ya, ini aku harus ngecek lebih lanjut lagi, tapi katanya kalau nggak salah peraliran darah kayak vena itu sama arteri itu menjadi lebih kuat lagi. Juga darah kita ini menjadi fresh terus karena badan kita ini terus-menerus bikin darah yang baru. Dan yang ketiga, kalau kita cek semakin rutin, donor darah itu punya data kita, kondisi kita itu sekarang gimana, apakah membaik atau menurun, itu paling nggak kita tahu. Bisa dibilang kayak cek kesehatan secara rutin dengan tanpa biaya dan malah dikasih makan minum gratis kayak gini. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga polo-polo jadi tertarik. Dan buat yang ada di Korea, misalnya dan setahu di Korea kan banyak banget tuh orang Indonesia. Misalkan aja deh 1.000 orang kita bareng-bareng donor darah. Ya wis, itu uang berapa itu? Satu hari misalnya biaya makan dibilang 10.000 won, kita bisa ngemat 1 juta. 10 juta won deh. Oke, ya jadi video kali ini sampai di sini. Semoga polo-polo terbantu dan makasih udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Kenyang tau rek. Kalau pas dikasih double itu kekenyangan dong. Thank you.